Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Rizkyananda. Pada video ini, saya akan melakukan analisis psikologi lingkungan di Dusun Kopi, yaitu sebuah kafe dengan konsep alam yang terletak di tengah pepohonan dan memiliki karakteristik ruang yang sangat menarik untuk dikaji. Analisis ini akan menggunakan 3 teori utama dalam psikologi lingkungan, yaitu ada Attention Restoration Theory dari Kaplan, ada teori ruang personal dan teritorialitas dari Altman, serta teori persepsi lingkungan dari Bell dan rekan-rekan. Melalui teori-teori tersebut, saya akan melihat bagaimana desain fisik, suasana, dan juga tata ruang dusun kopi yang bisa mempengaruhi kenyamanan perilaku sosial dan pengalaman psikologis para pengunjungnya. Rumah panggung Dusun Kopi berdiri sejak tahun 1917. Rumah ini dibangun di Pinenjauan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kayu merbau menjadi bahan utama dari rumah dusun ini. Pembangunan rumah ini menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menyusun kayu-kayu dengan sambungan engsel. Dan tidak lupa terdapat beberapa ukiran-ukiran pada beberapa sudut rumah yang dipahat dengan tangan para seniman terdahulu. Rumah dusun ini adalah peninggalan turun-temurun dari beberapa generasi. Nah, pada tahun 2014, rumah ini dipindah ke Bandar Lampung karena kurang perawatan dan tentu masih mempunyai potensi yang sangat baik. Lalu pada September 2019, akhirnya rumah ini dimanfaatkan menjadi coffee shop yang diperuntukkan bagi segala umur, ras, dan juga golongan. Saat tiba di Dusun Kopi, kesan pertama yang terasa adalah kedekatannya dengan unsur alam. Hampir seluruh area kafe didominasi material alami seperti kayu, bambu, dan juga bebatuan. Aroma khas dari material ini bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh, yang menciptakan suasana langsung membuat pengunjung merasa lebih tenang. Bagian indoor tampak hangat dengan penerangan yang dibuat tidak terlalu terang, sehingga menciptakan kesan intim dan juga nyaman. Sementara itu, area outdoor yang berada di bawah naungan pepohonan menawarkan ruang terbuka yang sangat sejuk. Sinar matahari sore menembus di antara dedaunan tersebut dan memberikan pencahayaan alami yang lembut. Ruang luar ini memberikan sensasi seolah berada di tengah halaman rumah pedesaan. Jika dilihat dari sudut pandang Attention Restoration Theory, Dusun Kopi merupakan contoh yang sangat jelas bagaimana lingkungan alami dapat membantu pikiran untuk kembali bugar. Teori ini menjelaskan bahwa suasana yang dipenuhi elemen mampu mengurangi tekanan mental dan kelelahan kognitif. Pengunjung terlihat banyak yang memanfaatkan suasana ini. Ada yang datang sendirian, membuka laptop sambil menyeruput kopi. Ada juga yang sekedar menikmati waktu santai sambil menonton daun yang bergerak pelan tertiup angin. Aktivitas-aktivitas seperti ini mencerminkan adanya soft fascination, yaitu ketertarikan ringan yang tidak memerlukan konsentrasi penuh, tetapi bisa membantu otak untuk beristirahat. Selain itu, suasana di Dusun Kopi memberikan rasa yaitu berjarak dari keramaian kota. Pengunjung merasa seperti berada di tempat yang berbeda, jauh dari tekanan aktivitas lain. Lingkungan ini benar-benar memberi peluang untuk mengambil napas panjang untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang datang dari rutinitas padat. Ketika memperhatikan bagaimana orang menggunakan ruang di dalam kopi, teori personal dan teritorialitas dari Altman sangat relevan, yaitu ruang duduk di Dusun Kopi diatur cukup berjauhan, yang bisa membuat pengunjung dapat mempertahankan kenyamanan, jarak fisik dengan orang lain. Misalnya,
Mereka yang datang sendiri cenderung memilih tempat dengan posisi yang agak menepi, seperti dekat jendela atau di pojok ruangan. Dari sana, terlihat mereka bisa fokus tanpa merasa diperhatikan oleh orang lain. Di area outdoor, orang-orang yang datang berkelompok memilih tempat duduk berbentuk lingkaran atau satu meja panjang, sehingga interaksi menjadi lebih akrab tanpa harus mencampuri ruang pengunjung lain. Tanda-tanda teritorialitas juga nampak ketika pengunjung menata barang-barang pribadi mereka untuk mengamankan ruang yang mereka gunakan, seperti tas, buku, atau bahkan jaket yang sering diletakkan di atas kursi tambahan atau bagian meja untuk menunjukkan bahwa area itu telah menjadi ruang mereka sementara. Selain itu, teori persepsi lingkungan juga tampak jelas dalam perilaku pengunjung. Cara seseorang menilai sebuah lingkungan sangat dipengaruhi oleh unsur visual, suara, aroma, serta suhu atau pencahayaan di sekitarnya. Di Dusun Kopi, persepsi positif muncul bukan hanya dari keindahan tempat, tetapi juga dari paduan pengalaman sensorik yang muncul secara bersamaan. Suara dedaunan yang bergesekan, bunyi sendok mengenai gelas, dan percakapan pelan antara pengunjung menciptakan atmosfer yang sangat damai. Ada harmoni antara elemen fisik dan sosial yang membuat tempat ini terasa ramah. Warna alami dari kayu dan tanaman sangat memperkuat persepsi ketenangan dan juga kehangatan. Saya mengamati beberapa pengunjung yang tampak tersenyum ketika melihat pemandangan sekitar. Ada yang mengambil foto suasana dengan ponselnya, ada pula yang menutup mata sejenak sambil menarik napas panjang, yang menandakan bahwa ruang ini memberi efek psikologis yang menenangkan. Bahkan, staf yang bekerja di sana terlihat lebih santai, bergerak tanpa buru-buru, dan berbicara dengan nada yang rendah namun sopan. Hal ini menunjukkan bahwa atmosfer lingkungan juga mempengaruhi perilaku pekerja, bukan hanya pengunjung. Dari hasil observasi, terlihat bahwa pengunjung lebih banyak menunjukkan perilaku positif. Mereka berbicara dengan suara rendah, tidak terburu-buru, berpindah tempat, dan umumnya menikmati waktu mereka lebih lama dibandingkan di kafe biasa. Kelompok teman tampak berbincang dengan santai dan menikmati kebersamaan lebih mendalam karena suasana mendukung komunikasi yang menenangkan. Mereka yang bekerja menggunakan laptop terlihat lebih fokus, sesekali berhenti sebentar untuk menikmati pemandangan. Bahkan saat kafe ramai, tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan seperti saling menatap dengan kesal, suara keras, atau gerakan gelisah. Semua seolah terkoordinasi oleh seseorang dan suasana tenang yang diciptakan oleh desain ruang tersebut. Anak-anak yang datang bersama keluarga juga terlihat lebih tenang. Mereka bermain di sekitar taman kecil tanpa mengganggu pengunjung lain, karena ruang yang tersedia cukup luas untuk bergerak bebas. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan yang terstruktur dengan baik mampu mendukung perilaku sosial yang harmonis. Berdasarkan keseluruhan pengamatan dan penerapan teori psikologi lingkungan, dapat disimpulkan bahwa Dusun Kopi merupakan ruang yang berhasil memadukan antara elemen estetika alami dengan kebutuhan psikologis manusia. Elemen alamnya memberikan efek restoratif yang membantu menurunkan stres dan memulihkan perhatian. Penataan ruangnya mendukung privasi sekaligus membuka peluang interaksi sosial yang sangat sehat. Sementara itu, persepsi positif yang ditimbulkan oleh cahaya, suara, aroma, dan warna membuat pengunjung merasa aman, nyaman, dan juga rileks. Dengan kata lain, Dusun Kopi bukan hanya tempat menikmati minuman, tetapi sebuah ruang yang mendukung kesejahteraan mental. Bagi pengunjung, tempat ini dapat menjadi lokasi untuk beristirahat, berkumpul, atau bekerja dengan suasana yang mendukung kestabilan emosi dan fokus.
Demikian analisis psikologi lingkungan yang saya lakukan di Dusun Kopi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana lingkungan fisik dapat membentuk perilaku, emosi, dan pengalaman manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.